Selamat malam pemirsa. Indonesia sebagai negara agraris ternyata memiliki permasalahan yang harus segera dituntaskan, yakni berkaitan mengenai pangan. Dan adanya kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu tentunya mendorong agar percepatan untuk bisa meningkatkan kemandirian dan juga ketahanan pangan diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Dan oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai krisis pangan mengancam, kita harus apa? Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo. Pak Menteri, selamat malam. Boleh dipakai mic-nya Pak Menteri untuk bisa menyapa pemirsa? Assalamualaikum, selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak terima Menteri. kasih. Terima kasih Pak Menteri sudah berkenan hadir untuk bisa bergabung bersama kami di sini. Selanjutnya di sebelah kiri saya ada Direktur Utama Petrokimia Gresik, Bapak Dwi Satrio Anurogo. Pak Dwi, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Selamat malam. Selamat malam. Salam sehat semua. Selamat malam Pak Dwi, dan tentunya kami juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Petrokimia Gresik. Terima kasih Brigita. Mudah-mudahan makin bisa terus mendistribusikan pupuk dan membuat para petani tercukupkan kebutuhannya paling tidak. Amin. Selanjutnya di sebelah kiri beliau ada Direktur Eksekutif Indef, Bapak Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita, apa kabar? Sehat ya? Sehat, ini juga yang kemarin habis ulang tahun Indef. Selamat ulang tahun juga. Makasih Mbak Brigita. Dan di sebelah kanan ada Ketua Umum KTNA Nasional, Bapak Yadi Sofianur. Pak Yadi, selamat malam. Ya, alhamdulillah Bu. Sehat Pak Yadi? Selamat malam. Harus terus aman, sehat ya Pak saja. ya. Supaya pangan ini tercukupkan. Kalau nggak ada petani repot juga kita. Alhamdulillah. Ya. Kita awali ke Pak Menteri dulu. Pak Menteri, ini hal yang banyak orang semakin khawatir ketika harga-harga pangan terus naik akibat biaya impor yang tentu ini mendorong yang tadi disampaikan harganya terus melambung. Nah, bagaimana kemudian kondisi geopolitik pengaruhnya terhadap ketahanan pangan kita, Rusia Ukraina ini terutama Pak Menteri? Manohara dan seluruh pemirsa yang saya muliakan, memang dunia lagi tidak baik-baik saja dan kondisi yang ada ini diakibatkan berbagai dimensi yang saya katakanlah menghadapi turbulensi yang serius. Yang pertama, COVID 2,5 tahun membuat semua tidak berjalan normatif, unlinear, uncontinuous, dan seperti itu 2,5 tahun ini. Ya, banyak hal yang berakibat dan baru terasa sekarang akibat dari 2,5 tahun COVID yang ada itu. COVID belum selesai, kita dihadapkan dengan climate change, cuaca yang sangat ekstrim. Kalau tiba-tiba hujan dia banjir, panas dia membakar rumput segala macam, tanaman, membuat semuanya menjadi tentu saja sebuah keprihatinan bagi pangan yang ada. Kemudian geopolitik terjadi ketegangan, apalagi diakibatkan oleh terakhir peran Rusia dan Ukraina. Bagaimanakah kondisi itu mempengaruhi pangan seluruh dunia seperti itu? Oleh karena itu sudah benar ada krisis energi, ada krisis pangan, ada krisis ekonomi secara global, krisis keuangan, dan semua negara kena tentu saja. Ini harus kita waspadai karena pasti saja beresonansi pada kita. Satu contohnya misalnya geopolitik yang ada, tidak hanya Ukraina dan Rusia saja, tetapi kan sistem logistik, ekosistem logistik dunia ini bersoal. Kontainer aja susah. Regular ship sedunia juga bersoal, baru mencari bentuk. Nah, apalagi Ukraina memegang 52% kontribusinya pada biji-bijian dunia, termasuk bunga matahari atau minyak yang ada di dunia itu 50% dari 2 negara yang lagi perang itu. Kalau mau bicara Indonesia, termasuk gandum, gandum itu berasal dari Ukraina 72%. Oleh karena itu kita pemasok gandum yang juga terbesar di dunia. Tetapi apakah itu akan berdampak secara langsung? Tentu saja kita harus siap. Paling tidak substitusi dari gandum sudah harus dipersiapkan. Kalau besok. Tahun ini saya yakin insya Allah neraca yang ada di kita cukup baik. 12 komoditi dasar itu cukup terjaga. Gandum kita masih cukup misalnya, contohnya seperti itu. Minyak kita kan, minyak sawit kita adalah bagian yang
yang juga kompetisi dengan minyak bunga matahari yang berasal dari sana. Tetapi kita nggak boleh pede kan. Semua langkah harus dipersiapkan. Jangan lupa Indonesia adalah negara keempat terbesar. Kita memiliki 273 juta orang yang membutuhkan pangan. Kalau orang beli baju yang sudah harus, yang robek-robek bisa ditunda sampai besok dijahit-jahit. Kalau bocor rumah bisa ditambal dulu, tahun depan baru dilakukan. Kalau motor, mobil mogok, ya diperbaikilah karburatornya bla bla. Tetapi kalau makan nggak bisa ditunda. Oleh karena itu, Bapak Presiden selalu mengatakan tidak ada, harus ada langkah extraordinary oleh semua pihak untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Saya kira itu kondisi yang harusnya memang kita nggak boleh pede dengan apa yang ada. Saya yakin saat ini pangan kita cukup kuat, tentu saja, tetapi kita tidak boleh pede menghadapi ini. Saya kira gitu, Manohara. Ada tantangan besar yang dihadapi, terutama mengenai kondisi yang mengakibatkan turbulensi. Nah, apakah kemudian ini pasokan bahan baku pupuk juga terdampak? Karena kalau ini terdampak, petani-petani makin menjerit. Bagaimana Pak Dirut? Ya, jadi pupuk itu penyedia unsur hara makro ya yang utama untuk tanaman, yaitu nitrogen, fosfat dan kalium. Kita tahu semua bahwa fosfat ya kita masih impor, dan juga kalium atau potasium ya. Fosfat ini dalam hal ini petrokimia Gresik ya, kami mendapatkan bahan baku impor dari Yordan, Maroko dan Mesir. Dan sejauh ini ya kami sudah bertemu dengan mereka dan kami sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan pasokan untuk bahan baku fosfat dalam bentuk batuan fosfat. Bahkan dengan Yordan ini kami sudah punya perusahaan joint venture ya, memproduksi asam fosfat yang ada di Gresik. 50% adalah saham kami dan 50% dari saham dari Yordan. Ini sudah ada kontinuitas untuk batuan fosfat. Nah, yang sekarang menjadi permasalahan adalah, atau bukan permasalahan sekarang ya, tapi pernah atau sempat menjadi permasalahan adalah potasium klorida atau KCl. Pada kondisi normal, produsen pengekspor KCl di dunia ini jumlahnya yang diekspor itu adalah 41,6 juta ton. Nah, dari 41,6 juta ton ini 47% itu berasal dari Belarusia dan Rusia. Atau tepatnya 24% dari Belarusia, kemudian 23% dari Rusia. Bisa dibayangkan apabila kesetimbangan supply ya, di mana 47% yang dari Belarusia dan Rusia ini terganggu, menjadi seperti apa. Nah, namun ini dengan perkembangan situasi, kita tahu bahwa yang namanya pangan, kemudian pupuk ini juga kemudian dibebaskan dari embargo ya, sehingga kita bisa dapat kembali. Kami dapatkan juga dari Rusia juga melalui tentunya dari pengiriman khusus ya, dan tentunya kami tetap mengantisipasi untuk hal ini. Kami mengambil dari negara yang lain. Kami nambah supply dari Kanada, kami nambah supply dari Jordan, dan sekarang ada tambahan supply dari sumber baru ya dari Laos. Nah, semuanya ini adalah kami ingin memenuhi kebutuhan pupuk nasional ini. Kami segala cara mana sumber yang ada, kami komitmen mendapatkannya, dan tentunya dengan harga yang kira-kira secara reasonable kami dapatkan untuk Untuk ketahanan pangan nasional. Jadi sampai sejauh ini berkaitan mengenai pemenuhan kebutuhan dari potasium klorida yang disuplai oleh Rusia masih bisa tersubstitusi. Masih sempat ya pada saat di awal-awal perang itu sempat. Bisa dibayangkan lagi 47% lah. 47% supply dunia untuk potasium klorida itu ada dari Belarusia dan Rusia, daerah konflik lah. Tapi sekarang alhamdulillah kami bisa mendapatkannya. Jadi ternyata ada tantangan besar dan butuh support tentunya untuk bisa mendorong agar pemenuhan kebutuhan bahan baku supaya produksinya tetap terjaga dan kebutuhan petani ini bisa terpenuhi. Tapi bagaimana kemudian petani berupaya untuk bisa meningkatkan produksinya di tengah berbagai macam keterbatasan akibat dari kondisi geopolitik ini? Sekarang kita jeda dulu, usai jeda kami akan kembali. Kita ke petani, karena bicara mengenai ketahanan pangan tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada petani. Nah, dengan kondisi yang ada, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara kondisi yang ada, jadi tantangan juga di kita,
Kalau di KTNA itu selalu meyakini Bu, tantangan itu bisa diselesaikan. Memang saat ini kita menghadapi agak berat, ada pupuk kita hadapi, kemudian BBM, tapi itu enggak. Kita fokus kembali KTNA itu pada tahun 2020, bulan Maret. Kita ada rembuk KTNA di Yogyakarta dan kita bertekad pada saat itu pada kondisi awal COVID, kita yakin bahwa kita akan tetap menanam, kita tetap berproduksi, dan itu kita sampaikan kepada Pak Menteri kita. Jadi tantangan terberat pada saat itu adalah menggerakkan petani kita pada kondisi waktu itu memulai wabah COVID. Nah disitulah kita mengambil keputusan bahwa kita tetap bergerak, dan tahun 2018 KTNA itu sudah bersurat kepada Presiden bahwa kita tuh sebetulnya untuk urusan tantangan pangan kita, beras, itu kita sudah cukup Pak Menteri waktu itu. Kan kita punya data. Nah dari data itu kita tetap terus bergerak. Kita meyakini bahwa beras kita, pangan kita di nasional ini cukup. Dan data-data terakhir kita, terutama untuk tahun ini, kebetulan saya ada di tim 9 Dirjen Tanaman Pangan. Itu pangan kita sebetulnya kalau kami KTNA melihat, karena kami pelaku, kami pelaksana, kami yang nanam, kami tahu. Jadi kalau bicara tantangan kemudian krisis pangan ini di KTNA itu insya Allah enggak. Data yang ada di kita untuk sampai Januari Desember itu beras kita surplus. Dalam kondisi terjelek kita hitung, itu kita bisa surplus 1,1 juta ton. Kalau kondisi baik mudah-mudahan Pak pupuk aman, BBM ini juga bisa kita atasi, kondisi iklim kita tahun ini bisa surplus 3,34 juta ton. Ini nggak main-main, memang datanya ada, kita punya tim. Artinya dengan data seperti itu, pangan kita sampai kuartal ke pertama tahun 2023 aman. Jadi kalau bicara pangan itu aman. Stabil. Itu. Meskipun surplus dengan kondisi ini harganya tetap stabil. Pada atau kondisi mengalami saat ini. biaya produksinya naik. Ya, jadi kalau kita bicara pangan kan baru berasnya nih. Di jagung juga, di data kita, di petani kita, itu sebetulnya kita tahun kemarin tuh sudah surplus. Data carry over 1,3 kemudian data surplus kita. Jadi tahun kemarin itu di data KTNA nasional kita jagung itu surplus 2,58. Dan itu benar. Kita ada di petani kita. Ukurannya kan paling gampang kalau di KTNA itu petaninya Bu, kita lihat gimana kondisi. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau bicara pangan enggak lah kalau di KTNA, kita yakini mudah-mudahan enggak terjadi di Indonesia kecuali Bu, sumpamanya ada iklim yang kita enggak sanggup menghadapi, kemarau panjang, kita banjir, udah hujan, tapi dalam keadaan tapi normal enggak. Saya yakinkan itu aman. Mas Tauhid aman, tapi ketika kita bicara mengenai biaya produksi, tentu ada eksesnya berkaitan mengenai berbagai macam hal termasuk yang dialami oleh petrokimia, Mas Tauhid. Ya, kalau kita lihat ya, kalau kita data global ya, indeks kenaikan energi itu paling sekitar 150, tapi untuk pupuk bisa 170, 180. Artinya secara global kenaikan pupuk itu jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan energi maupun harga pangan itu sendiri. Saya menduga ini juga mengalir ke kita karena komponen dari pupuk kan sebagian besar 56, hampir 58% itu dari gas begitu ya. Saya kira betul tadi sampaikan oleh Pak Dirut bahwa memang harga pupuk ini melonjak begitu ya. Kalau kita bandingkan subsidi dengan tidak subsidi, yang ini bisa sampai 1:5, 1:6 di pasar begitu ya. Ada problem bahwa memang dari sisi produksi agak sedikit penurunan, tetapi yang kita hadapi adalah di pangan sebenarnya kenaikan indeks harga yang dibeli jauh lebih tinggi sehingga mempengaruhi nilai tukar petani. Kalau di pangan sekarang perkembangannya berada pada angka level 94-95 di bawah 100. Artinya kalau kita lihat memang dia lebih rendah dari rata-rata 100. Nah memang kalau NTP pertanian secara umum itu di atas 100 ya 104 karena tertolong oleh sektor perkebunan kemarin booming, tapi yang di pangan kita punya problem. Jadi krisis itu jalurnya dari jalur pupuk. Yang kedua yang saya kira perlu diwaspadai selain jalur pupuk adalah ketergantungan kita pada beberapa komoditas. Tadi Pak Menteri sudah sampaikan di gandum ya. Di gandum ini pengaruhnya tentu saja ke beberapa hal. Yang pertama di harga untuk nanti produk dari olahan gandum, apakah
produk makanan, minuman, mie dan sebagainya, kan gandum sudah naik 20-30%. Saya kira itu akan menyebabkan mendorong harga inflasi yang juga cukup tinggi begitu. Yang kedua, karena gandum kita impor sekitar 11 juta ton, sekitar 2 juta tonnya dipakai oleh industri pakan ternak, itu kenaikan input di produk peternakan untuk unggas itu juga mengalami kenaikan. Sehingga apa ya, produk turunannya apakah daging, kemudian telur dan sebagainya mendorong cost daripada industri perunggasan tinggi. Akhirnya unggas juga mendorong inflasi. Jadi problemnya kita memang tidak di supply tapi di harga. Saya kira ini problem. Yang kedua adalah di kesejahteraan petani. Nah, ini yang saya kira menjadi problemnya. Yang lain misalnya memang yang diwaspadai selain dua komoditas itu, yang importasinya saya kira masih cukup tinggi, seperti bawang putih, daging sapi, kemudian produk lain ya, gula sebagiannya bukan gula ini tapi gula rafinasi itu juga cukup tinggi. Jadi terpengaruh oleh kenaikan situasi global, tapi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri begitu. Tapi kalau kita melihat kondisi dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk bisa mengantisipasi dan juga menyelamatkan kebutuhan yang pertama tadi, karena pupuk yang sebenarnya paling terdampak dan paling tinggi, ini kalau tadi Mas Tauhid sampaikan sampai 170 tadi, nah ini apakah sudah sesuai? Ya, menurut saya ada problem di kita ya. Saya pertama ya, kalau kita lihat ada dorongan kenaikan harga pupuk tinggi dan sebagainya, problemnya adalah support daripada pemerintah untuk anggaran subsidi relatif tetap atau stagnan. Karena 2 tahun terakhir bahkan sampai tahun depan 2023 di angka 25 triliun. Padahal tadi disebutkan bahwa harga pupuk naik. Nah, saya khawatir bahwa ada penurunan jumlah yang diberikan ke petani, baik volume atau jumlah sasarannya. Nah, itu akan sangat mempengaruhi ancaman kita ke produksi. Mungkin tidak pada kuartal di bulan musim panen ya, tapi di semester 2 ini saya yakin akan ada pengaruh beberapa daerah produsen, Jawa Timur, Jawa Tengah, karena tadi yang bisa diakses karena harga terlalu tinggi itu akan semakin kurang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya kira ini kan ancaman inflasi pada beberapa komoditas yang karena iklim ya, karena musim hujan banyak, apakah cabai, bawang merah, kemudian juga beberapa produk, ini belum ada solusi konkret. Saya kira ini problem yang belum pernah dipecahkan dan terjadi sudah lama begitu. Kita tanya sama Pak Menteri. Pak Menteri, bagaimana kemudian mengupayakan agar paling tidak ini masih aman distribusinya dan kenaikan harganya, subsidinya bisa ditambah, Pak Menteri. Koordinasinya di internal seperti apa? Ya, saya ingin menyampaikan secara terbuka bahwa Bapak Presiden setiap minggu ngecek saya. Bikin apa, seperti apa, antisipasinya sudah seperti apa, implementasinya apa, keputusannya apa gitu. Jadi tentu saja Presiden sangat-sangat memberi semacam petunjuk yang selalu sampai dengan detail dan teknis gitu. Oleh karena itu kami pasti saja habis-habisan ini untuk mempersiapkan segala kemungkinannya. Saya mau jawab dulu, yang pertama bahwa yang paling penting mitigasi dan mengadaptasi tantangan global yang ada termasuk climate change itu, yang mana-mana yang akan sorted, yang mana-mana yang mengkhawatirkan, yang mana yang udah aman. Tapi ingin saya katakan bahwa dengan neraca yang kami miliki semua oke sekarang, semua aman. Tapi kan kita nggak boleh pede, sekali lagi cuma pede aja nih yang nggak boleh. Tetapi aman, supaya kita juga tidak terlalu khawatir berlebihan, tetapi tidak mengurangi keseriusan kita melakukan langkah. Nah, tadi udah dibilang bahwa ada masalah atau turbulence di pupuk. Pupuk menjadi sebuah krisis tertentu di seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia. Amerika terdampak, Brasil terdampak. Nah, oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Ada 3 strategi yang ada di Kementan. Yang pertama, memperhatikan betul apa-apa yang menjadi bagian yang akan mempengaruhi inflasi negara ini ya dari sektor pertanian. Ada cabai, ada bawang, ada daging, ada telur. Nah, tentu saja dari sana sudah ada SOP yang harus disusun. Ada daerah sorted, daerah merah,
ada daerah kuning membutuhkan kelancaran transportasi dan mendekatkan produksi ke pasar. Ada daerah-daerah yang hijau, memang Pak Bupati, Pak Gubernur sudah aman aja, jaga aja itu dengan baik. Iya. Oleh karena itu memang pertanian itu nggak boleh sendiri gitu. Keterkaitan semua sektor harus main. Yang kedua, dengan memitigasi tantangan dan memapping itu ada langkah-langkah pendekatan yang harus dilakukan. Iya. Yang kedua yang paling penting adalah berkolaborasi. Nggak boleh petrokimia sendiri, ya semua kita ini nggak boleh sendiri. Saya nggak boleh sendiri, saya harus dibantu nih. Karena situasi nggak baik-baik saja. Yang ketiga, mengenergi lebih kuat network saya. Pertanian dengan para gubernur, para bupati. Kalau sekarang ini semua produksi pangan kita yang melimpah menurut KTNA dan menurut data yang ada, Pak Bupati buat lumbungnya dong. Ya jangan menunggu Bulog. Ya. Jangan, ya Bulog daerah harus ada, Bulog provinsi harus ada, bahkan rakyat disuruh menyimpan lenyit atau apalah bahasa kalau bahasa Makassar itu pamakang gitu. Semua orang menyimpan sehingga 2 tahun ini karena hasil kita bagus. Yang penting jangan ada nyelundup dong. Nggak usah impor-impor yang tidak perlu kecuali dan ini perintah presiden. Yang diimpor itu yang dibutuhkan. Kalau yang masih bisa dilakukan oleh KTNA, jangan. Nah, itulah aja yang untuk sementara saya mengatakan bahwa 3 strategi ini lagi main selain produktivitas kita cukup. Nah, tentu saja kita bicara produksi, bukan bicara harga. Stabilisasi harga itu membutuhkan berbagai pihak terlibat termasuk pedagang. Yang kami selalu lakukan ini bersama Indef dan lain-lain, ya rantai pasok ini atau sistem logistik yang jangan terlalu panjang gitu loh. Sehingga pasar juga seperti itu. Saya ingin katakan sampai sekarang ini neraca telur kita, neraca ayam kita kecuali daging sapi yang sedikit mengkhawatirkan. Tetapi kontrak-kontrak untuk mendatangkan itu juga masih jalan, masih aman. Sama gandum, tapi bagaimana ke tahun depan ini membutuhkan sebuah langkah yang tidak sedikit. Saya ingin katakan pesan Bapak Presiden yang boleh bisa bersoal, yang lain boleh bersoal, tapi pangan itu menjadi sesuatu yang harus pasti oleh negara dan itu kami insya Allah akan coba lakukan dengan baik. Sudah ada 3 strategi yang kemudian dicanangkan dan dijalankan oleh Kementerian Pertanian. Nah, supaya bisa pupuknya aman dan terdistribusi dengan baik bagaimana nanti akan dijelaskan supaya para petani di seluruh Indonesia bisa tenang untuk terus bertani dan memproduksi pangan. Sesaat lagi tetap bersama kami. Iya, sinergi terus dilakukan untuk bisa menjaga agar inflasi dan kebutuhan serta ketahanan pangan ini tetap terjaga. Tapi bagaimana kemudian menjaga agar pupuk ini tersedia di seluruh wilayah, terutama berkaitan mengenai distribusi yang dimungkinkan ini mengalami kenaikan akibat BBM yang naik. Silakan Pak Dirut. Ya, jadi kami ini mendapat tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan bahwa stok yang ada di lini 3 atau di kabupaten itu adalah cukup untuk 2 minggu kebutuhan. Dan ini kami sudah petakan dan identifikasikan dan sekarang sudah kami lakukan pendataan secara real time, digitalized dan integrasi. Dan ini diatur oleh Pupuk Indonesia selaku holding kami ya, Petrokemia Gresik kan anggota dari Pupuk Indonesia. Di Pupuk Indonesia sana ada command center-nya. Jadi setiap saat real time itu akan tahu di gudang ini stoknya berapa, di gudang ini sudah posisinya itu merah, hijau atau kuning. Kalau merah berarti ada sesuatu yang yang perlu segera disuplai di situ. Nah, kebetulan sekarang ini Pupuk Indonesia sudah menerapkan single responsibility. Jadi kami ya dengan saudara kami Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Sriwijaya Palembang, Pupuk Kujang, kemudian PKT. Ini sama-sama ini punya tugas sama bagaimana bisa memenuhi kebutuhan nasional dengan stok yang ada di daerah itu cukup tersedia. Nah, mengenai stok kami amankan tentunya itu berawal dari produksi. Nah, kami tentunya bagaimana mengoptimalkan, menyutilisasi fasilitas yang ada ini dengan tentunya ya bahan baku yang harus kami dapatkan ya, bagaimana juga harus kami dapatkan itu. Kalau sampai kami dapat bahan baku, pabriknya beroperasi, ya tentunya kebutuhan pupuk akan terganggu. Nah, di sisi lain kami juga melihat bahwa kami punya potensi untuk memproduksi
produk-produk baru ya, pupuk jenis baru, di mana kami sudah memperkenalkan mikronutrien di situ. Di beberapa daerah di Indonesia ini ada kebutuhan unsur mikro seperti ZN ya, zinc itu ya, juga magnesium ya. Ini kami sudah mengenal produk-produk baru, tentunya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan tanaman yang ada di situ, untuk apa? Meningkatkan produktivitas. Jadi dari sisi stok kami siapkan untuk 2 minggu ya minimal itu. Begitu kurang dari 2 minggu kami akan segera isi produksi, fase produksi kami optimalkan ya, maksudnya kami naikkan utilisasinya. Kami sudah 2 tahun ini pada saat COVID itu bagaimana kami mengoperasikan pabrik dalam kondisi yang mohon maaf ini. Tentunya kami juga terdampak ya ini ya. Bagaimana kami mengatur ini, kami sudah pengalaman ini 2 tahun ini. Bagaimana kami menyiapkan yang namanya komando cadangan strategis untuk operator. Nah, tidak hanya tentara saja di sini, karena ini juga sektor strategis juga ini. Kami mengatur personil-personil apabila ada yang terdampak, dan itu memang terjadi ya, terdampak isolasi mandiri. Nah, pabriknya kalau tidak ada yang operasikan akan mati, shutdown ya. Nah, kami menyiapkan tenaga-tenaga untuk bisa mensupport situ, sampai kami lakukan seperti itu. Untuk apa? Untuk bagaimana pabrik ini bisa terutilisasi secara optimal. Jadi ini proses transformasi digital yang diupayakan agar terjadi perbaikan kinerja supaya kebutuhan petani bisa terus tercukupkan ya Pak? Nah, sekarang ini kan teknologi digital kan sudah memungkinkan untuk itu. Jadi kami memaksimalkan penggunaan digitalisasi data sehingga akurat, real time itu, sehingga pengambilan keputusan cepat. Ini ada yang menarik, berarti KTNA nggak ada lagi dong istilahnya alasan nggak nyampe pupuknya, kok susah cari pupuknya karena sudah real time, begitu Pak? Baik Bu, jadi kalau bicara pupuk, sebetulnya kita KTNA dengan pabrik pupuk itu sudah connect. Tapi Pak Menteri kita yang nomor 10, itu kan ada pembatasan itu. Yang nerima pupuk itu di tanaman pangan hanya 3, padi, jagung, kedelai. Di hortik itu cabai, bawang putih, bawang merah. Kemudian di perkebunan itu tebu, kakao, dan kopi. Artinya semua petani yang di luar itu kan nggak dapat, nggak bisa mengambil yang dapat prioritas itu. Sekarang di KTNA yang agak goyang itu Pak. Yang di luar di Kepmen 10 itu kayak petani semangka nggak bisa, petani tomat nggak bisa. Ini problem yang sekarang kami hadapi. Tapi saya perintahkan KTNA sudah kita bisnis, ambil aja. Memang kan bahasa kita subsidi ini sebetulnya bantuan untuk kepada petani kita. Kalau kalian sudah mapan nanam tomat, nggak perlu lagi lah yang namanya pupuk subsidi Pak. Di KTNA Pak Direktur minta izin. Malah sebagian teman-teman itu kepingin subsidi itu dihapus saja. Nah itu nanti kami putuskan di rembuk tanggal 17. Walaupun resikonya kan besar Bu, mencabut pupuk ini. Konsekuensinya kepada pangan kita. Masih tetap bisa cuan nggak itu petani nanti jadi kalau nggak pakai subsidi? Walaupun aspirasi itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Tapi kita menghitung loh, kalau dicabut ini padi kita gimana? Jagung kita gimana? Tapi ini nanti diputuskan. Jadi kita biasanya di KTNA itu punya mekanisme itu. Jadi kalau Ibu bicara dengan pabrik, ya KTNA, kalau Petro ini Bu, suhunya KTNA, semua kegiatan KTNA di Jawa Timur, beliau backup. Mau rapat, mau rembuk, kemudian mau panen, kita nggak pernah lepas dengan Petro. Makanya saya malam ini Pak ucapkan terima kasih. Sebagian direktur di Petro kita beri penghargaan. Padahal di KTNA itu paling pelit Pak mengeluarkan penghargaan. Jadi ada direktur-direktur yang memang kita lihat aktivitasnya membantu kita di KTNA. Dan itu saya jamin Pak. Jadi kalau bicara pupuknya seperti itu. Jadi KTNA mendukung putusan Pak Menteri kita. Yang karena itu memang fokus pangan kita ada di sana Pak Menteri. Nah, jadi yang di luar itulah yang kita sayang-sayang teman-teman, dan nggak usah ribut dah, kita KTNA juga bisa bikin pupuk sendiri baik itu organik, itu intinya seperti itu. Ya ini ada yang menarik Pak Menteri, ketika kebutuhan juga masih tetap tinggi, tetapi dengan kondisi yang ada pembatasan subsidi dan lain-lain karena biayanya semakin tinggi tentu juga berdampak, sementara BUMN juga masih terus untuk dijaga. Nah konsolidasi apa kemudian yang sudah dilakukan agar ketahanan pangan tetap terjaga, kebutuhan pupuk ini tetap stabil? Ya. Pupuk bagi pertanian adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat menentukan. Kalau kita mau produktivitasnya lebih tinggi, pupuknya, nutrisinya harus lebih baik gitu.
Oleh karena itu memang dengan kondisi yang kita hadapi secara global, bukan cuma Indonesia, supaya ini dipahami gitu loh. Jadi krisis pupuk di dunia itu berdampak pada tentu saja kenaikan harga pupuk dunia, dan itu ya terresonansi ke kita. Sekarang sudah diputuskan bersama-sama DPR, bersama-sama Ombudsman, bersama dengan lembaga-lembaga, berbagai lembaga lain, dan para pakar juga mengatakan kalau begitu pupuk memang harus, subsidi juga harus, presiden juga mengatakan subsidi harus kok. Tetapi kita mari mensimplikasi, kemudian melakukan prioritas-prioritas yang harus dapat pupuk. Yang lalu yang dapat pupuk Ketua KTNA 70 varietas, 70 jenis komoditi, 70 jenis. Sekarang disimplikasi yang mana yang paling fundamental gitu loh. Yang mana yang paling dibutuhkan oleh bangsa ini. Yang mana berkait dengan makanan langsung. Yang mana yang berpengaruh dengan inflasi. Karena ini inflasi termasuk semua, termasuk yang bukan pertanian mendapatkan itu. Negara ini persoalannya gitu kan. Oleh karena itu tidak ada pengurangan pupuk. Pupuk tetap sama dengan tahun lalu. Tetapi yang dilakukan penyesuaian adalah jenis komoditi, jenis pertaniannya yang dari 70 jenis sekarang menjadi tinggal 9. Ya. Kemudian yang kedua, tadinya pupuknya itu banyak banget, ZA-nya, KCL-nya dan bla bla bla, ada 6 jenis, tinggal 2. Urea karena ini berkait dengan kesuburan, kemudian NPK. NPK itu terkait untuk merangsang buah. Atau merangsang buah. Jadi 2 aja memang. Yang lain boleh tambah, boleh. Tetapi pakai kur pertanian. Jadi khusus untuk yang berkait dengan, kan begini, pertanian itu berskala ekonomi gitu loh. Oleh karena itu yang lain tetap mendapatkan pupuk dari Petro, dan Petro ini memang paling hebat. Ya, mempersiapkan segalanya. Oleh karena itu tetapi dia menggunakan kur. Kur itu kan kalau dia ngambil normal kan juga gitu. Dan kemarin kita pakai kur 55 triliun 2020 yang macet 0,03%. Ini hebat banget, petani kita jujur-jujur. Kemudian 2021 kita pakai 85 triliun loh. Yang macet 0,6. Ya adalah yang macet tentu. Tentu saja kita berharap bukan karena kebodohan. Karena memang ada ya sesuatu tiba-tiba banjir, sesuatu tiba-tiba kering. Nah oleh karena itu saya yakin sekali kemarin ini dalam ratas, dalam rakor Pak Presiden melalui Pak Menko diputuskan tambah industri pupuk yang ada di Iskandar Muda. Jadi ada pabrik baru gitu. Kemudian negosiasi kepada negara-negara luar yang pemasok impor substitusi pupuk udah dilakukan oleh Presiden langsung ke grain antara lain itu. Jadi ini memang langkahnya udah jauh banget untuk membela petani kita. Dan ini harus dipahami. Jangan kita biarkan negara dan Presiden jalan sendirilah dengan pikiran-pikiran yang terlain menjadi pupuk itu. Oleh karena itu kemarin bahkan gimana ini? Ternyata di beberapa negara ada sedikit dinamika. Makanya besok hari Jumat kita ketemu ya. Aku ketemu dengan KTNA. Mari kita bijaksana melihat sama-sama. Kan kita nggak boleh berpikir sendiri nih, harus semuanya ikut terlibat. Dan insya Allah seperti apa yang telah disampaikan Ketua KTNA, hasilnya cukup bagus. Sekarang yang paling penting memang sistem logistiknya Ipat harus kita benahi. Artinya jangan dibiarkan pedagang sendiri. Kadang-kadang petani juga harus, kalau naik di petani ya itu yang penting. Tapi naik di pedagang jangan terlalu tinggi gitu loh. Karena yang berkeringat itu kan petani kita, peternak kita. Dan ini yang harus kita lakukan. Dan insya Allah sepertinya sih sampai dengan hari ini kondisi ini dapat kita coba perbaiki dan coba kendalikan. Sistem digital menjadi bagian penting. Sehingga memang pupuk tidak boleh jalan sendiri. Harus terkoreksi oleh kita semua. Dan saya akan lebih kencang lagi melakukan pengendalian terhadap bagaimana distribusi, bagaimana udah sampai enggak, kalau sampai ini siapa yang terima dan lain-lain. Dan kita menggunakan sistem digital sekarang yang semua bisa melakukan pengawasan. Saya kira itu Pak.
Sudah ada perkembangan dan upaya yang dilakukan agar distribusi ini baik. Tapi bagaimana meningkatkan produktivitas termasuk juga produksi pupuknya untuk memenuhi kebutuhan yang tentu semakin meningkat apabila ingin produksi petani semakin tinggi. Sesaat lagi kita akan coba cari solusinya. Tetap bersama kami. Jadi gimana caranya untuk kita bisa meningkatkan produktivitas tentunya dengan mengupayakan agar pupuk ini harganya tetap stabil dan kebutuhannya terjangkau. Kita ke Mas Toid dulu, silakan Mas Toid. Ya, kalau stabil nyatanya sih enggak ya, karena kan memang terjadi kenaikan karena input bahan baku meningkat ya. Saya kira memang yang menarik adalah pengurangan dari jumlah tanaman yang diberikan subsidi. Saya kira itu akan pengaruh ke produksi ataupun nanti ke produktivitas. Yang kedua jenis pupuk yang diberikan begitu. Nah, ada satu catatan yang mungkin penting. Kita ingin kembali, kalau kita menggunakan bahasa Pak Presiden, kita ingin kembali ke green gitu ya. Namun pupuk yang organik ini dihilangkan dari pupuk subsidi. Padahal dalam satu periode produksi ataupun pengolahan tanah, pupuk organik itu sangat diperlukan, tapi sudah dihilangkan. Nyatanya memang sebagian masyarakat atau petani bisa menghasilkan pupuk organik, tapi banyak yang tidak bisa menghasilkan, terutama pada petani yang skala kecil, karena mereka harus mengumpulkan kotoran hewan dan sebagainya, itu nggak cost efisien begitu. Jadi menurut saya ini juga harus dipertimbangkan apakah ketika ada ruang anggaran yang lebih besar, organik bisa masuk kembali begitu, karena itu dibutuhkan untuk pengolahan musim tanam berikutnya. Kemudian yang kedua ya, untuk peningkatan tadi, saya kira memang digitalisasi saya kira sangat penting untuk membagikan, tetapi memang kita harus lihat ada titik sentral yang kemungkinan bisa terjadi ya, terutama di data begitu. Saya kira yang problem kalau saya amati untuk digitalisasi pendaftaran untuk subsidi pupuk ini adalah verifikasi. Pada tingkat daerah yang menurut saya itu masih lemah begitu. Jadi apakah memang verifikasi data dan sebagainya, jangan sampai ternyata kalau dihitung kok jumlah petaninya lebih banyak atau jumlah luas lahan yang diberikan subsidi maupun pupuk itu lebih besar daripada yang sementara ada dengan data-data yang sudah ada di tingkat di Badan Pusat Statistik. Menurut saya itu poin penting untuk perbaikan ke depan begitu. Pak Dirut bisa jawab mungkin bagaimana kemudian yang dilakukan oleh Petrokimia Gresik terutama untuk bisa meningkatkan produktivitas dan termasuk rencana pengembangan produksi ke depannya, Pak. Ya, jadi dari kami ini ada 3 pendekatan ya. Yang pertama adalah sistem atau proses bisnisnya. Jadi kita membantu petani ya supaya tidak hanya sekedar menanam kemudian memanen terus kemudian what's next untuk terus bagaimana caranya. Nah, kami mengawal ya mencoba untuk melakukan korporatisasi dari petani. Bukan dalam arti kata petani itu menjadi perusahaan, enggak. Kami mencoba untuk meng-backup. Petani perlu dana. Nah, kami bekerjasama dengan penyedia dana, dalam hal ini adalah bank-bank ya, Bank Himbara untuk memberikan kredit. Tadi Pak Menteri juga menyampaikan KUR ya, yang cukup tersedia. Kemudian asuransi, karena juga kegiatan tani juga ada perlu asuransi. Kami juga menyiapkan sarana prasarana pertanian ya, dalam hal ini agro input ya, pupuk kemudian pestisida. Kebetulan Petrokimia Gresik juga mempunyai anak perusahaan yang bergerak di dalam penghasil pestisida. Nah, kemudian juga off-taker. Nah, diperlukan ini. Nah, ini proses bisnis inilah kami atau dalam hal ini adalah Pupuk Indonesia ya, mengenal petani untuk membantu untuk dalam skema agro solution. Memang ini di luar pupuk subsidi untuk agro input non subsidi. Tapi kami sudah memberikan analisa usaha tani bahwa dengan pengawalan yang baik, dengan adanya off-taker keterjaminan harga, ketersediaan pupuk dan agro input yang lainnya itu didapatkan penghasilan atau pendapatan yang lebih dari pengeluarannya. Sehingga mungkin ya nanti pada akhirnya kalau memang ini akan terus berkembang ya, nantinya tentunya akan berpengaruh terhadap NTP, nilai tukar petani. Semakin tinggi nilai tukar petani akan itulah nanti salah satu indikator bagaimana sektor petani menjadi sektor yang sektor yang benar-benar diminati karena ya nilai tukar petani akan tinggi. Kemudian yang kedua tentunya adalah teknologi. Kami di dalam pertanian ini tidak hanya mengembangkan atau terus bereksperimen atau penelitian untuk produk-produk kami juga meneliti tanah.
Petrokimia Gresik mempunyai 15 mobil cuci tanah yang mobile di seluruh Indonesia ini. Ada 20 provinsi, juga yang lainnya adalah dari teman-teman kami. Kami dalam 1 tahun sudah melakukan analisis tanah sebanyak 6.432 sampel. Nah ini kami menjadi big data. Apa yang kami dapatkan di situ? Tanah di sini pH-nya ini kurang, turun ya. Kemudian unsur haranya yang kurang apa? Sehingga apa? Pupuk yang diberikan itu adalah sesuai, formulasinya sesuai. Dan juga kalaupun misalnya tanah itu perlu dipreparasi terlebih dahulu, ada media-media untuk bagaimana meningkatkan pH dulu sebelum diberikan pupuk, itu akan didapatkan hasil yang lebih bagus. Dan tentunya ya yang terakhir tentunya SDM. Kami terima kasih Pak Menteri. Kami bekerjasama dengan Politeknik Pengembangan Pertanian ini. Kami dengan 7 kampus Polbangtan ini. Kami sudah ada 72 mahasiswa Polbangtan ini magang dan langsung menjadi ini langsung terjun langsung ke lapangan ya, sehingga untuk bisa meningkatkan untuk meningkatkan SDM di bidang pertanian. Jadi sudah holistik sinergi yang dilakukan baik oleh kementerian, kemudian dari industri, ekonom, dan termasuk juga dari petani. Mudah-mudahan sinergi ini bisa meningkatkan ketahanan pangan kita, mencukupkan kebutuhan pupuk terutama supaya produksinya bisa meningkat. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri, terima kasih Pak Ketua KTNA, terima kasih Pak Dirut, dan terima kasih Mas Direktur Eksekutif Indef. Saya Brigita Menora pamit, selamat malam, sampai jumpa.